Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, share, karena satu like dan komen kalian sangat berharga. Sistem politik dianalogikan sebagai suatu organisme yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berinteraksi. Kerangka berpikir dari David Easton mengembangkan 4 asumsi dasar untuk mengkaji sistem politiknya. Yang pertama, ilmu pengetahuan sistematis. Yang kedua, para pengkaji politik melihat sistem politik secara keseluruhan. Yang ketiga, riset sistem politik terdiri atas 2 jenis data. Yang pertama, data psikologis dan data situasional. Dan yang keempat, sistem politik harus berada dalam ketidakseimbangan. Pendekatan sistem berpegang pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatu bagian masyarakat secara terpisah dengan bagian-bagian komponen lainnya yang mempengaruhi operasinya. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari asumsi yang tadi ditemukan oleh Easton. Yang pertama yaitu Easton tidak ingin mengkaji sistem politik itu yang terlihat tahap-tahapannya. Nah, yang kedua yaitu konsep-konsep apa saja yang harus dikaji itu sesuai dengan fenomena sistem politik. Dan ketiga yaitu lembaga-lembaga apa saja yang memiliki kewenangan dalam pengalokasian nilai di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu sistem politik itu digambarkan sebagai keseluruhan sehingga kita mengkaji sistem politik itu tidak personal atau parsial. Yang kelima yaitu Easton menegaskan bahwa mengkaji sistem politik itu harus mempertimbangkan aneka ragam pengaruh dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu para peneliti sistem politik harus beranggapan bahwa sistem politik itu berjalan atau berlangsung secara ketidakseimbangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan objek yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta terikat pada rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkup yang kompleks. Ada 5 unsur utama yang dapat dikatakan sebagai sistem. Yang pertama, adanya sekumpulan objek. Yang kedua, adanya interaksi antar hubungan unsur-unsur. Yang ketiga, adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Yang keempat, terdapat dalam lingkungan yang kompleks. Yang kelima, terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Apa sih aktivitas politik itu? Ketika seseorang mencoba untuk meraih kesejahteraan pribadinya, maka ia akan mencoba upaya untuk mempengaruhi pemikiran orang lain agar menerima pandangannya. Maka kegiatan ini dapat disebut atau dinilai sebagai kegiatan aktivitas politik. Pengertian sistem politik adalah suatu keseluruhan sistem, komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di dalam bidang politik, yang kegiatannya menyangkut kebijakan umum dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, atau suatu sistem hubungan antara manusia dan negaranya yang dimana dilembagakan dan terdapat peraturan-peraturan yang di dalamnya ada lingkungan kekuasaan dan lingkungan wewenang. Formulasi dari sistem politik David Easton ada 5. Yang pertama, subsistem masukan. Yang kedua, subsistem proses. Yang ketiga, subsistem keluaran. Yang keempat, subsistem lingkungan. Dan yang kelima, subsistem umpan balik. Kerangka berpikir sistem politik menurut Gabriel Allman. Di sini sebenarnya Gabriel Allman itu sendiri kerangka berpikirnya masih mengacu kepada kerangka berpikir oleh David Easton. Tetapi Gabriel Allman itu sendiri masih cara berpandangnya berbeda dengan David Easton. Di sini dia mengatakan bahwa kerangka berpikir oleh David Easton itu sendiri masih rancu atau abstrak. Gabriel Allman pun sangat menyayangkan karena David Easton kurang memperhatikan kajian-kajian politik yang bersifat mikro.
Nah teman-teman, di sini kita bakalan bahas nih bagaimana sih skema sistem politik menurut Gabriel Almond. Di dalam skema sistem politik menurut Gabriel Almond ada 6 komponen penting. Yang pertama interest group, yang kedua parpol, yang ketiga legislatif, yang keempat eksekutif, yang kelima birokrasi, dan yang keenam yudikatif. Bagaimana sih ke-6 komponen ini berpengaruh penting terhadap sistem politik Indonesia? Apabila telah diartikulasikan, maka akan diagregasikan oleh pihak parpol. Kemudian akan dibahas di dalam sebuah komunikasi politik oleh pihak legislatif. Nah, di dalam sebuah proses ini akan menghasilkan sebuah output berupa kebijakan yang nantinya akan diterapkan di ranah birokrasi oleh pihak eksekutif. Nah, di dalam penerapan ini pasti ada sebuah pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh sebuah badan yudikatif. Adapun keunggulan sistem politik menurut David Eston dan Almond. Yang pertama yaitu keunggulannya, yaitu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu kesederhanaan pendekatan, dan yang ketiga yaitu memberi arahan untuk mencari data baru. Ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama memberikan rumusan yang terbukti secara empirik. Kemudian yang kedua, tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, dan yang terakhir yaitu ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Kami dari Kelompok 3 mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hidup Mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ayo bentar kunci ini. Sistem politik memiliki unsur. Yang pertama yaitu lupa kayaknya. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan bahas nih bagaimana sih sistem politik menurut Gabriel Almond. Nah, di dalam sistem politik menurut Gabriel Almond tuh ada 6 komponen. 5. Nah, salah terbalik. Adapun dukungannya, yaitu yang pertama mempertahankan solidaritas. Adapun dukungannya yaitu Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah sekumpulan. Lupa. Oh, sekumpulan. Berarti langsung nyambung